Jangan pernah buang total air yang ada dalam budidaya ketika pergantian air, ketika sortir ikan ya. Kenapa teman-teman pemula itu disarankan untuk tebar longgar? Kita lihat ya kolam yang ada di belakang saya. Nanti kita akan coba lihat detail videonya seperti apa. Tapi teman-teman pasti lihat ya. Tuh lihat, kolam 2 ini bagus ya airnya ya, hijau. Nah, kolam 1 coklat. Nah, ini sudah sering kali saya share ya di hari keberapa waktu itu. Tuh, airnya coklat. Artinya teman-teman pemula kalau tidak bisa mengerti air, memahami dan mengolah airnya, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita lihat ikannya sehat, walaupun airnya itu ini sebenarnya mau rusak ya. Nah, kita lihat kolam 2, ini adalah tebarnya longgar ya, kita lihat. Tuh, ikannya juga sehat. Ikan sehat, tapi disarankan buat teman-teman tebar longgar. Kenapa? Mudah untuk mengolah air, panennya cepat, terus pertumbuhannya juga rata, angka SR-nya tinggi, FCR-nya rendah. Nanti seperti itu ujung-ujungnya ketika panennya. Kita hari ini hari ke-28, kita akan coba merawat air mingguan untuk kolam 1 saja, untuk kolam 2-nya tidak. Nah, itulah kelebihan dari tebar longgar ya, khusus buat pemula. Nah, saya akan share setiap hari seperti ini supaya teman-teman paham, supaya teman-teman tuh mengerti. Paling tidak teman-teman berhasil dulu tata cara budidayanya sampai panen. Dengan sampai panen, pola pikir kita atau mindset kita nanti akan tumbuh dengan bagus. Ketika panen senang, nah setelah senang nanti akan pelihara lebih dan berkembang seperti pengalaman saya sampai saat ini. Hampir 9 tahun ya, saya juga mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti kematian, seperti jual susah, semuanya. Tapi semua itu butuh pengalaman, butuh relasi, butuh semuanya. Paling tidak saya membantu teman-teman dalam tata cara budidaya dulu. Karena saya dulu 9 tahun itu tidak ada yang mengarahkan, tidak pernah lihat video aktual seperti ini. Makanya saya share setiap hari. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti saya video ini dari awal pembangunan kolam, treatment air, perawatan air harian, mingguan, pemberian pakan, semuanya sudah. Tapi sekarang kita hari ke-28, kita akan coba merawat air seperti apa ya. Kita akan coba lihat. Nah, kita akan coba lihat tuh detail air kolamnya ya. Warnanya agak begitu tuh coklat ya. Nah, ini tanda-tanda air mau rusak. Nanti kita akan ganti 70% ya. Kita akan buang 70%. Nah, untuk kolam 2-nya ini tidak ya. Nah, ini kita lihat nih. Airnya bagus ya. Jadi teman-teman, kenapa teman-teman pula itu disarankan untuk tebar longgar? Nah, ini dia seperti ini nih. Bagus airnya, perawatan air bagus. Jadi tidak usah buang seminggu sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau dibuang ya enggak apa-apa. Tapi bagi saya ini tidak usah dibuang. Nah, kita akan coba buang 70% ya. Disarankan pagi hari karena nanti ada penambahan probiotik dan garam supaya matahari itu menyinari kolam dan dia bekerja dengan aktif ketika ada matahari, probiotik dan garam itu ya. Nanti kita akan coba buang 70% ya seperti apa. Kita lihat tuh dalam 1 minggu tuh lihat tuh. Wah. Kita lihat coba. Itu hanya di pipa saja ya, belum di padatannya, di bak kontrolnya. Kita lihat tuh coklat lagi tuh. Coklat yang kedua ini ada di bak kontrolnya ya. Tuh ini lumayan ya, agak sedikit bau ya. Memang kalau pas pergantian air, buang air itu bau. Tapi untuk kolam sendiri itu anti ya, anti bau. Kalau nggak percaya buat teman-teman yang dekat Karawang boleh main ke Karawang. Nanti ke Jawir Farm nanti coba lihat airnya bau atau tidak. Seperti ini bau tidak bau. Tapi kalau pas buang ya pasti bau. Begitu ya. Nanti kita akan tunggu buang.
Nah, poin pentingnya adalah ketika kita buang, nih sudah turun ya airnya, kita buang padatannya airnya, ini harus dikocor ya supaya ikan tidak gagal adaptasi. Ketika padatan terbuang, ikan itu akan bergerak aktif ke air baru ya. Makanya desain kolam saya itu kenapa ini dipotong supaya kocorannya lebih jauh. Ketika loncat masih dalam area dalam kolam. Kalau dia tidak dipotong di sini, dia akan di sini dia akan loncatnya keluar seperti itu. Itu pengalaman saya ya. Nanti kita akan tunggu seperti apa buang 70% ya. Jangan pernah buang total air yang ada dalam budidaya ketika pergantian air, ketika sortir ikan ya. Nah, ada 2 poin. Ketika kita pergantian air mingguan tidak boleh buang semuanya ya, walaupun seperti apapun. Nah, ini sudah 70% dibuang, tinggal 30. Kita akan coba tutup ya. Nah, kita akan coba tutup. Saya nggak ada yang bantu ya. Nah, tutup. Nah, ini adalah 70% sudah dibuang. Nanti kita akan coba kasih yang namanya garam grosok sama probiotik. Kebetulan probiotiknya habis ya. Nggak apa-apa. Nggak, kasih garam grosok saja aman. Kalau di saya ya, nanti kita ambil airnya ini sedikit. Nah, ada 2 poin, yaitu jangan pernah buang total airnya, tapi sisakan paling minimal jika sesuatu misalkan sortir itu sisakan 10 cm. Bagaimana caranya? Atau ambil air kolam sebelah, ketika ini sortir ini buang semuanya, ambil air sebelah. Tapi kan banyak teman-teman yang tidak punya kolam lebih daripada 1. Artinya kalau 1 jangan buang semua, artinya ambil airnya nanti dalam 2 bak misalkan ya, 2 bak, ambil air atasnya, diambil air atasnya 2 bak, ini dikuras total. Nah, setelah itu kita bersihkan, baru pemberian garam probiotik, air baru masuk. Nah, setelah itu yang 2 bak tadi yang ambil air atasnya kita masukkan ke dalamnya. Itu untuk yang 1 kolam. Untuk yang 2 kolam mudah. Jika kita buang, katakanlah kita sortir ya, kita ambil air yang ada di kolam 2 ini, misalnya kita masuk. Nah, setelah disortir ikan masuk seperti itu, tidak masalah. Tapi tetap pemberian garam sama probiotik ya, seperti itu. Jadi ada 2 macam ya. Yang pasti poinnya adalah jangan sampai buang total air budidaya yang ada di kolam, karena sejatinya waktu kita awal treatment awal itu adalah membentuk bakteri baik yang namanya 1 urea, TSP, garam grosok dan probiotik, itu yang namanya adalah plankton terbentuknya. Nah, plankton itu akan berkembang biak terus karena dia memakan yang namanya fases, yang namanya padatan ikan seperti itu. Dia bertumbuh kembang ya. Nah, dengan bertumbuh kembangnya itu dia akan menjadi banyak di sini. Tapi padatan yang dihasilkan sama si ikan, dia tidak akan bisa mengolahnya. Makanya dirawatlah itu, perawatan air harian dan perawatan air mingguan yang seperti kita lakukan sekarang ini. Seperti itu ya, tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk buang total semuanya. Kalau hanya perawatan air mingguan ya seperti ini saja, kita ganti air baru 70%, kita akan kasih garam saja. Kita coba kasih garam 2 genggam ya. 1, 2. Nah, kita aduk rata. Aduk rata terus. Jangan sampai ada ketinggalan ya. Kalau ada ketinggalan biasanya dia dimakan sama si ikan. Nah, yang berakibat fatal itu ketika garam dimakan sama ikan atau dia menyentuh yang namanya badan ikan. Biasanya lendirnya itu lepas ya. Nah, ikan itu melindungi diri dari penyakit itu adalah dari lendirnya itu. Kalau lendirnya lepas dia masalah nanti. Nah, ini sudah ya. Ini sudah. Nah, setelah itu kita masukkan saja, enggak apa-apa, aman. Nah, karena airnya masuk ya, airnya ngocor masuk, berarti ini nanti akan bercampur ya. Ini harusnya pemberian namanya probiotik itu adalah 2-4 tutup ya. Boleh 4 sampai 5 tutup, 6 tutup ya, tergantung kolamnya itu besar atau kecilnya. Kalau kolam saya ini 1,5 kali 3 berarti aman lah ya. 2 tutup, 3 tutup. Nah, itu saja ya Om ya. Itu saja ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami untuk perawatan air mingguan dan tata cara ketika perawatan air mingguan dan yang namanya
pengurasan air atau penyortiran ikan tidak boleh atau tidak disarankan untuk buang total ya. Oke ya, terima kasih. Salam sukses berjamaah Tani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Cair.